Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang implementasi grafika komputer pada pertanian berkelanjutan atau agriculture sustainable. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Rizky Arya Putra dengan NIM 2424 1010 3046. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Kamal Saputra dengan NIM akhir 3039. Perkenalkan, nama saya Syahid Hoiri dengan NIM akhir 3064. Perkenalkan, nama saya Khostul Ahmad dengan NIM akhir 3082. Langsung saja untuk pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, latar belakang. Persepsi umum seringkali keliru menganggap bahwa grafika komputer hanya terbatas pada ranah hiburan, seperti permainan video dan film. Pada kenyataannya, teknologi ini memegang peranan esensial di berbagai bidang, termasuk sektor pertanian. Para petani menghadapi tuntutan untuk meningkatkan hasil panen secara signifikan. Namun, di saat yang bersamaan harus melakukan efisiensi penggunaan air dan pupuk serta menjaga kelestarian kondisi tanah. Mengandalkan metode konvensional dan yang bersifat perkiraan seringkali mengakibatkan pemborosan sumber daya. Disinilah grafika komputer hadir sebagai solusi inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi seperti drone untuk pengambilan citra udara, grafika komputer mampu mengolah kumpulan foto tersebut menjadi peta tiga dimensi yang sangat terperinci. Peta ini berfungsi lebih dari sekedar gambar, melainkan menjadi instrumen kerja yang akurat. Melalui peta tiga dimensi, petani dapat mengidentifikasi secara jelas kontur lahan, seperti area dengan kemiringan, evaluasi yang lebih tinggi atau rendah, serta lokasi yang rentan terhadap genangan air atau kekeringan. Berbekal informasi visual tersebut, petani tidak lagi membuat keputusan berdasarkan asumsi. Mereka dapat mengambil tindakan yang jauh lebih presisi dan terukur. Hal inilah yang menjadi landasan bagi petani presisi, se- sebuah sistem pertanian yang memanfaatkan data akurat untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan demikian, penerapan grafika komputer merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan sistem pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan. Rumusan masalah. Laporan ini akan membahas dua poin utama sesuai tugas yang diberikan. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai penggunaan umum grafika komputer di bidang pertanian. Yang kedua yaitu studi kasus, analisis, dan solusi penggunaan grafika komputer untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran teknologi grafika komputer guna mencapai target-target berikut. Yang pertama yaitu memudahkan pemetaan lahan pertanian, yang kedua mengoptimalkan perairan lahan dan pupuk pertanian, yang ketiga yaitu mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Lanjut selanjutnya bab 2 pembahasan. Yang pertama, penggunaan grafika komputer dalam pertanian. Grafika komputer yang pada dasarnya adalah tentang bagaimana komputer menghasilkan dan memanipulasi gambar memiliki peran krusial dalam mengubah cara kita bertani, dari visualisasi data hingga robotika. Berikut adalah beberapa penerapan utamanya. Yang pertama ada pemetaan 2D dan 3D. Drone atau satelit mengambil citra udara dari lahan pertanian. Setelah itu, perangkat lunak kemudian menggunakan teknik grafika komputer untuk menggabungkan ratusan gambar ini menjadi satu peta 2D yang utuh atau model 3D dari lahan tersebut. Model 3D ini sangat berguna untuk menganalisis kontur tanah, drainase, dan elevasi. Yang kedua, robotika, yaitu penyemprotan hama otomatis. Robot yang dilengkapi kamera dapat bergerak di sepanjang baris tanaman. Dengan menggunakan algoritma pengenalan objek, sistem dapat membedakan antara tanaman dan gulma. Grafis hasil analisis kamera ini kemudian memicu penyemprot untuk hanya menargetkan gulma, mengurangi penggunaan herbisida secara drastis. Yang ketiga ada simulasi dan pemodelan. Simulasi pertumbuhan tanaman. Program komputer dapat membuat model 3D tanaman dan mensimulasikan pertumbuhannya dari hari ke hari. Simulasi ini mempertimbangkan variabel seperti input cahaya matahari, ketersediaan air, dan nutrisi.
Visualisasi grafis dari simulasi ini membantu petani memahami dampak dari berbagai skenario perawatan. Baik, untuk selanjutnya adalah studi kasus. Di sini kami mengangkat sebuah judul yaitu optimasi penggunaan air dan pupuk pada lahan cabai untuk pertanian berkelanjutan. Kemudian analisis masalah, eh, budaya cabai menghadapi tantangan serius terkait penggunaan air dan pupuk yang belum efisien. Banyak petani masih menerapkan metode penyiraman dan pemupukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi aktual lahan. Akibatnya, terjadi pemborosan air di satu sisi dan kekurangan air pada sisi lainnya. Kondisi ini menurunkan efisiensi penyerapan nutrisi, memicu serangan penyakit akar, serta berdampak pada menurunnya produktivitas tanaman cabai. Selain itu, pem- pemu- pemupukan sering dilakukan secara berlebihan dengan harapan meningkatkan hasil panen. Namun, praktik ini justru menyebabkan pencemaran tanah dan air, meningkatkan biaya produksi, serta menurunkan kualitas lahan dalam jangka panjang. Salah satu penyebab masalah ini adalah minimnya data detail mengenai distribusi kelembapan dan pH tanah pada lahan cabai. Petani hanya mengandalkan pengalaman atau perkiraan sehingga keputusan penyiraman dan pemupukan kurang tepat. Kemudian untuk solusinya adalah untuk mengatasi dapat dapat diterapkan inovasi berupa pemetaan 3D lahan cabai untuk integrasi sensor kelembapan tanah dan pH. Teknologi ini bertujuan memberikan gambaran visual yang detail mengenai kondisi lahan, sehingga petani tidak lagi harus mengandalkan perkiraan semata. Data diperoleh melalui pemasangan sensor IoT yang mampu mengukur kadar air dan tingkat pH tanah pada titik-titik strategis. Informasi yang terkumpul kemudian diolah dan divisualisasikan dalam bentuk peta 3 dimensi yang memperlihatkan variasi kondisi lahan secara menyeluruh. Dengan adanya pemetaan 3 dimensi, petani dapat dengan mudah mengidentifikasi area yang membutuhkan intervensi berbeda. Misalnya, area dengan kelembapan rendah dapat diberikan tambahan penyiraman, sedangkan area dengan kelembapan tinggi bisa dikurangi intensitas irigasinya. Begitu pula dengan kondisi pH tanah, petani bisa mengetahui bagian lahan yang terlalu asam atau terlalu basah, sehingga dapat diberikan perlakuan khusus seperti penambahan kapur pertanian atau bahan organik untuk menyeimbangkan pH. Solusi ini memberikan beberapa keuntungan strategis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan memastikan penyiraman hanya dilakukan sesuai kebutuhan. Yang kedua, mengoptimalkan efisiensi pemupukan karena pemberian pupuk dapat disesuaikan dengan kondisi pH tanah dan tingkat kesuburan lahan. Ketiga, membantu petani menekan biaya produksi karena mengurangi pemborosan air dan pupuk. Keempat, menjaga kelestarian lingkungan dengan menekan risiko pencemaran tanah maupun air akibat pemu- akibat eh, pemupukan berlebihan. Pada akhirnya, penerapan pemetaan 3 dimensi ini mendukung terwujudnya praktik pertanian cabai yang berkelanjutan, di mana produktivitas tetap terjaga tanpa mengorbankan sumber daya alam di masa depan. Baik, selanjutnya untuk tools yang bisa digunakan oleh para petani untuk melakukan pertanian berkelanjutan yang diantaranya adalah ada drone, yaitu untuk memotret lahan dari udara untuk mendapatkan pandangan atau angle yang lebih luas. Lalu menggunakan jenis tool fotogrametri untuk
memetakan lahan dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Yaitu selanjutnya menggunakan bahasa pemrograman Python itu untuk mengolah foto dari fotogrametri menjadi lebih lanjut seperti membaca dan menganalisis menggunakan rasterio dan NumPy untuk analisa peta ortofoto dan data multispektral guna menghitung NDVI. Lalu divisualisasikan secara 3 dimensi menggunakan software Matplotlib. Lalu bisa juga dengan mengimpor hasil tadi pada AutoCAD untuk merancang sistem irigasi atau tata letak lahan yang ada. Dan selanjutnya ada AutoCAD sendiri, yaitu untuk memvisualisasikan foto tadi menjadi visualisasi 3 dimensi pada pemetaan pada lahan. Lalu eh, kesimpulan yang kami dapat dari pembahasan di atas bahwa grafika komputer itu telah menjadi pilar fundamental dalam modernisasi sektor pertanian. Hal ini terbukti melalui penerapannya yang multi aspek, mulai dari pemetaan 3 dimensi menggunakan drone dan fotogrametri untuk analisa kontur lahan, penerapan robotika cerdas untuk penyemprotan hama yang presisi, hingga simulasi virtual untuk memodelkan pertumbuhan tanaman secara akurat. Efektivitas dari berbagai penerapan ini secara konkret ditunjukkan dalam studi kasus pada lahan cabai, di mana integrasi pemetaan 3 dimensi dengan data sensor IoT berhasil mengubah metode pertanian dari yang berbasis perkiraan menjadi pendekatan berbasis data yang presisi. Pada akhirnya, pendekatan ini secara terukur mendukung tujuan pertanian berkelanjutan dengan mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk. Tidak hanya mampu menekan biaya produksi, tetapi juga secara signifikan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran tanah atau air, sekaligus menjaga produktivitas tanaman. Dengan demikian, grafika komputer menegaskan perannya sebagai teknologi kunci dalam mewujudkan sistem pertanian yang efisien, produktif. Lalu ada beberapa daftar pustaka yang kami pakai untuk merancang pembahasan di atas. Di antaranya ada pemodelan 3 dimensi embung irigasi pertanian Desa Gunung Tumpeng dengan DEM. Lalu ada capturing small scale surface temperature variation across diverse urban land use with a small unit aerial vehicle. Lalu yang ketiga ada functional structural plant modeling, a new versatile tool in crop science. Lalu yang keempat ada Computer Vision Technology and Agricultural Automation, a review. Lalu yang terakhir ada pemetaan lahan pertanian berbasis data spasial menggunakan aplikasi QGIS di Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.